Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Banyak orang berdoa ketika dia menjadi takut, ketika situasi hidupnya menjadi tidak mudah. Salah satu ketakutan yang sering kali menghinggapi manusia adalah ketakutan untuk menjadi tua. Karena dalam kehidupan nyata kita, seringkali usia yang tua bukannya menjadi sebuah tanda syukur di mana Tuhan memberikan umur yang panjang dan juga kebijaksanaan yang semakin berbuah, tetapi masa tua diwarnai oleh sakit penyakit, kesendirian, kesepian, pengalaman dibuang dan ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih, di mana banyak orang tua merasa hidupnya menjadi tidak berguna lagi. Dia tidak bisa bekerja lagi karena tidak ada orang yang mau mempekerjakan dia. Fisiknya pun sudah sangat terbatas. Dan yang paling menakutkan adalah setiap orang tua mengalami ketergantungan secara ekonomi kepada anak-anak mereka. Ketakutan yang seperti itu ternyata sudah ada sejak zaman dahulu. Buktinya bisa kita lihat dalam kitab Mazmur bab 71, di mana seorang pemazmur, dia mengungkapkan doanya, mohon perlindungan di masa tua. Mari kita simak dan kita geluti pergulatan seperti apa yang dialami oleh para orang tua, apa doa-doa dan harapan mereka, dan juga bagaimana keyakinan dan kepercayaan mereka bahwa Tuhan akan melindungi mereka di masa tuanya. Mazmur bab 71 berkata demikian, "Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku." Saudara-saudara, sebagaimana yang kita sering baca dalam Mazmur, ada sebuah contoh dan teladan yang bisa kita ikuti. Yaitu dalam Mazmur seringkali seseorang yang hidupnya dalam kesulitan, terdesak, terhimpit, mereka lari dan mengadu kepada Tuhan. Apa yang diadukan oleh si pemazmur? Di ayat 3 dia berkata, "Jadikanlah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku." Bisa dibayangkan, mungkin si pemazmur ini di masa tuanya, dia sudah tidak punya lagi tempat untuk berteduh. Dia sudah tidak punya banyak hal lagi untuk diandalkan dalam hidupnya. Jangankan untuk berjuang menjalani hidup, bertahan dalam diam pun seringkali menjadi sangat berat dan sulit. Di ayat 4 secara konkret dia mengatakan, "Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam." Saudara-saudaraku, banyak orang tua karena keterbatasan fisik, kesehatan, dan juga ekonomi menjadi korban dari orang-orang jahat. Mereka dicengkram oleh hutang yang semakin menumpuk. Mereka tidak tahu lagi harus mengandalkan siapa. Pada akhirnya mereka jatuh di tangan orang-orang jahat. Itulah yang menjadi alasan pemazmur minta kepada Tuhan supaya diluputkan dari orang-orang jahat. Di ayat 5 dikatakan, "Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah." Di ayat ini digambarkan bahwa si pemazmur sudah mempunyai iman kepercayaan kepada Allah sejak masa mudanya. Bukan hanya sejak masa mudanya saja, lebih jauh dari itu. Kita lihat di ayat 6. "Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji." Ternyata si pemazmur mengungkapkan perjalanan hidupnya, bahwa sejak masa kecilnya dia sudah mengenal Allah. Rasa percayanya, keyakinannya kepada Allah sudah tidak perlu diragukan lagi. Imannya selalu dia jaga sejak masa kecil, masa mudanya, dan juga sampai di masa tuanya. Sekalipun dia tidak pernah kehilangan iman kepercayaannya kepada Allah.
Di ayat 7 terungkap demikian, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Dari ayat ini tampak sekali bahwa imannya, relasinya dengan Allah bukan hanya sekedar doa-doa dan doa, bukan hanya sekedar relasi antara manusia dengan Allahnya, tetapi si pemazmur mengatakan bagi orang lain dia menjadi tanda yang ajaib. Karena dia sendiri merasakan betapa besar kasih karunia, pertolongan-pertolongan Allah dalam hidupnya, yang membuat banyak orang menjadi kagum terhadap hidupnya. Di ayat 8 dikatakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Lihat saudara-saudara, dia adalah pribadi yang beriman dan juga pribadi yang taat beribadah dalam doa dan puji-pujian. Tetapi di ayat 9 dia memohon sesuatu kepada Tuhan. Dia berkata, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Doa seperti inilah yang seringkali terucap dari bibir dan hati banyak orang tua ketika mereka disia-siakan dan tidak lagi diperhatikan oleh anak-anak mereka. Dikatakan di ayat 10, sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Saudara-saudara, banyak orang tua yang mengalami kesepian, didera oleh sakit penyakit dan hutang yang bertumpuk, seringkali tidak hanya berhenti pada pengalaman ditinggalkan oleh anak-anak mereka, tetapi pengalaman itu menggoda mereka untuk juga merasa jangan-jangan hidup mereka sudah ditinggalkan dan dilupakan oleh Allah. Itulah yang menjadi alasan mengapa kita harus berbakti kepada orang tua kita apapun yang terjadi. Saya mau langsung loncat di ayat 17 dan 18, di mana dikatakan, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Dari ayat ini, si pemazmur kita bisa melihat dia mengisi hari-harinya, dia mengisi masa tuanya, dia menjadi saksi-saksi akan kebaikan Tuhan. Dia mengajarkan kebaikan-kebaikan Tuhan, karya-karya Tuhan yang besar kepada orang-orang muda, kepada anak-anak serta cucu-cucunya. Itulah yang menjadi tekad dalam hidupnya, supaya hidupnya bisa menjadi saksi kebaikan Tuhan untuk orang lain. Saudara-saudara, menjadi pengalaman yang tidak mudah bagi para orang tua ini, meskipun si pemazmur ini pernah tergoda untuk berpikir dia ditinggalkan oleh Allah. Tetapi di saat yang sama, si pemazmur semakin yakin bahwa pertolongannya hanya berasal dari Allah, bahwa Allah akan memulihkan keadaannya. Si pemazmur bertekad bahwa dia akan mengisi hidupnya tidak lagi dengan keluhan, ratapan, dan juga kesedihan. Dia mau mengisi seluruh hari-harinya di masa tua hanya dengan bersyukur dan memuji Allah, menceritakan kebaikan-kebaikan Allah. Dan di situ dia merasa pengalaman dibebaskan oleh Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai anak kita sudah mengalami orang tua kita telah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Mereka telah berjuang sampai habis. Mereka telah mendidik kita secara luar biasa. Kalau bisa kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, malam jadi siang, siang jadi malam. Hanya untuk anak-anaknya memperoleh kebahagiaan dan masa depan yang lebih baik. Sekarang dalam situasi kita yang seperti ini, mari kita membalas budi baik mereka tanpa ngedumel, tanpa merasa kesulitan, tanpa merasa terbebani. Percayalah saudara-saudara, bila seseorang hormat kepada orang tuanya, mengasihi orang tuanya lebih dari diri mereka sendiri,
Tuhan akan memberikan banyak berkat yang berlimpah untuk hidup kita. Dan juga ketika nanti kita sudah menjadi tua dan tidak berdaya, anak-anak kita akan membalas kita dengan kasih yang sama. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.